Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Kediri, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam Kelompok 2 Semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah fikih di madrasah dengan dosen pengampu Ibu Zakiatus Soimah MHI. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi sholat dan puasa. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian sholat secara bahasa. Sholat berasal dari bahasa Arab, yaitu sholat yang berarti doa atau cara berdoa untuk meminta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna dari pengertian sholat sendiri secara bahasa ini tertulis juga dalam surat At-Taubah ayat 103 dengan bunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim, yang artinya dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang kedua yaitu sholat secara istilah. Sholat secara istilah itu dijelaskan di dalam kitab Fathul Qorib yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Gharabili dengan narasi sebagai berikut, yaitu dan secara istilah atau syarak sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i, sholat adalah rangkaian ucapan dan perbuatan yang diawali takbir dan diakhiri dengan salam serta syarat-syarat yang telah ditentukan. Makna waktu sholat. Di balik wajibnya sholat 5 waktu, ternyata dari waktu-waktu sholat fardu itu terkandung banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dilihat dari faktor kesehatan, ilmu pengetahuan, psikologi, dan lain-lain. Berikut pengamatan para ahli di bidangnya mengenai masalah waktu sholat, karena ada rahasia di balik peralihan waktu sholat. Yang pertama, waktu subuh. Pada waktu subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Dalam ilmu fisiologi, salah satu ilmu biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan, tiroid mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Mereka yang masih tertidur nyenyak pada waktu subuh akan menghadapi masalah rezeki dan komunikasi. Mengapa? Karena tiroid tidak dapat menyerap tenaga biru muda di alam ketika roh dan jasad masih tertidur. Pada saat azan subuh berkumandang, tenaga alam ini berada pada tingkatan optimum. Tenaga inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita, terutama pada waktu ruku dan sujud. Waktu zuhur. Alam berubah menguning dan ini berpengaruh kepada perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga punya pengaruh terhadap hati. Warna kuning ini mempunyai rahasia berkaitan dengan keceriaan seseorang. Jadi bagi mereka yang selalu ketinggalan atau melewatkan salat zuhur berulang kali, akan menghadapi masalah dalam sistem pencernaan serta kurang keceriaannya. Waktu asar. Alam berubah lagi warnanya menjadi jingga atau orange atau warna antara merah dan kuning. Warna orange di alam juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Orang yang sering ketinggalan waktu asar akan menurun daya kreativitasnya. Waktu maghrib. Warna alam kembali berubah menjadi merah. Sering pada waktu ini kita mendengar banyak nasihat orang tua agar tidak berada di luar rumah. Nasihat tersebut ada benarnya karena pada saat maghrib tiba, spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga atau powerful karena mereka bergema atau ikut bergetar dengan warna alam. Mereka yang sedang dalam perjalanan
sebaiknya berhenti sejenak dan mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Hal ini lebih baik dan lebih selamat karena pada waktu ini banyak gangguan atau terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama atau hampir sama dan bisa menimbulkan fata morgana yang bisa mengganggu mata penglihatan kita. Yang terakhir adalah waktu Isya. Selanjutnya, pada waktu ini, warna alam berubah menjadi nila atau indigo dan selanjutnya menjadi gelap. Waktu Isya mempunyai rahasia ketentraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak. Mereka yang sering ketinggalan waktu Isya akan sering merasa gelisah. Untuk itulah ketika alam mulai diselimuti kegelapan, kita dianjurkan untuk mengistirahatkan tubuh ini. Inilah hakikat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat pengasih dan penyayang sholat kepada kita sebagai hambanya. Sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa hambanya amat sangat memerlukannya. Sholat di awal waktu akan membuat badan semakin sehat. Dasar hukum sholat. Hukum melaksanakan sholat adalah wajib ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Kewajiban melaksanakan sholat langsung diterima oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sholat fardu yang pertama kali dilaksanakan oleh beliau adalah sholat duhur. Adapun di antara firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mewajibkan sholat, salah satunya terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, Fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa atasimu billahi wa huwa maulakum. Yang artinya, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Kemudian perintah sholat juga dapat kita ketahui dalam penggalan hadis dari Anas bin Malik yang menerangkan Isra wal Mi'raj. Fa'auhallahu ilayya ma auha fafaradu alayya khamsina sholatan fi kulla yaumin wa laylatin. Artinya, lalu Allah mewahyukan kepadaku apa yang ia wahyukan. Allah mewajibkan kepadaku 50 sholat sehari semalam. Di dalam Al-Quran, surah Toha ayat 14, Allah berfirman, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Yang artinya, sungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dalam ayat lain Allah berfirman, Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mana rukun sholat? Rukun sholat adalah setiap perbuatan dan perkataan yang akan membentuk hakikat sholat. Apabila salah satu rukun ini tidak ada atau ditinggalkan, maka sholat tersebut secara syar'i tidak dianggap alias tidak sah dan tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Rukun sholat ada 13. 1. Berdiri bagi yang mampu. 2. Niat. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku disertai tumakninah. 6. I'tidal disertai tumakninah. 7. Sujud disertai tumakninah. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Tasawuf akhir. 10. Membaca tasawuf akhir. 11. Bersolawat kepada Nabi. 12. Salam. Dan 13. Tertib. Dari 13 rukun sholat tersebut harus dikerjakan secara berurutan, dan apabila salah satu rukun sholat ada yang ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak sah sholat orang tersebut. Dan apabila orang tersebut lupa atau ragu ada salah satu rukun yang tertinggal, maka bisa diganti dengan sujud sahwi yang dilakukan di rakaat terakhir sebelum salam. Berpuasa adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat muslim. Berpuasa, ada puasa sunnah, puasa wajib, bahkan ada puasa yang juga diharamkan. Puasa menurut pengertiannya disampaikan oleh Abu Awinillah Al-Baijuri, yaitu pengertiannya menahan diri dari makan, minum, menahan hawa nafsu dari
terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari. Sudah. Ada puasa yang hukumnya wajib, seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini dilaksanakan setahun sekali, tepatnya di bulan suci Ramadan. Ada juga yang namanya puasa nazar. Puasa ini dilakukan untuk memenuhi janji seseorang akan sesuatu hal. Dan ada juga puasa kafarat, puasa yang dilakukan untuk menebus dosa seseorang atau dilakukan sebagai denda karena suatu perbuatan. Yang kedua, ada puasa yang hukumnya sunnah. Beberapa contoh dari puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh umat muslim adalah puasa Senin Kamis, puasa Arafah, atau puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, dan masih banyak lagi puasa-puasa sunnah yang biasa dilakukan oleh umat muslim. Selain puasa sunnah dan wajib, ada pula puasa yang diharamkan. Beberapa contoh puasa yang diharamkan adalah puasa ketika hari tasyrik, yaitu di tanggal 11, 12, dan 13 di bulan Dzulhijjah. Ada juga puasa saat hari raya Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri, dan juga ada puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suami. Ada pula dasar hukum berpuasa sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari ayat itu kita tahu bahwa Allah mewajibkan agar kita berpuasa karena puasa juga adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Sekarang lanjut kepada hikmah berpuasa. Dalam menjalankan ibadah puasa, seorang muslim kelak akan mendapatkan hikmah dari ibadah yang dijalankannya. Nah, apa aja sih hikmah dalam berpuasa itu? Yang pertama ada meningkatkan iman dan ketakwaan. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian bagi orang lain. Yang ketiga, melatih kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membiasakan bersikap jujur dan disiplin. You'd be much good